Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita dapat melakukan ibadah rumah tangga melalui video streaming yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Martinus Liur dengan tema Orang Benar Hidup oleh Iman. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Marilah kita awali ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 3, bait pertama dan kedua. Kami puji dengan riang. Marilah kita habiskan ibadah kita dengan berkata, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Jadilah ibadah keluarga jemaat GKI Cibitung hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 33 bait pertama dan ketiga, Suaramu Kudengar.
Saudara-saudara, kita akan mendengar firman Tuhan malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau kami hari ini diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang kami percaya akan menguatkan kami semua. Urapi kami dengan kuasa-Mu Bapa saat ini. Biar apa yang kami dengar datang dari Tuhan dan mengubah hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKO Cibitung yang malam ini beribadah kepada Tuhan. Tema yang kita renungkan hari ini ialah orang benar akan hidup oleh percayanya. Berdasarkan kitab Habakuk pasal 2 ayat 1-5, khususnya ayat 4. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Rasul Paulus menggunakan istilah orang benar akan hidup karena imannya. Saudara-saudara, Habakuk adalah seorang nabi di zaman Perjanjian Lama yang sering disebut nabi kecil. Dia tidak seperti nabi yang lain yang bernubuat tentang Israel, kehancurannya maupun pemulihannya. Tapi Habakuk adalah seorang nabi yang melihat begitu hebatnya kekerasan yang dialami oleh masyarakat. Dia melihat begitu hebatnya kekejaman dan kefasikan yang terus berlangsung. Bahkan sebagian orang Israel telah meninggalkan Tuhan. Sebagian orang Israel telah murtad, menyembah berhala, dan menghina Tuhan melalui hidup mereka. Lalu Habakuk mengeluh kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan diam membiarkan kefasikan berlangsung. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar seruan orang-orang yang datang kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan menutup mata terhadap kefasikan dan kelaliman. Dan suatu ketika Tuhan menjawab keluhan Habakuk bahwa akan tiba waktunya, akan bersegera waktunya. Tuhan akan melenyapkan kefasikan. Dia akan menghukum orang-orang jahat. Tetapi ada janji Tuhan, dan inilah penghiburan sejati
buat orang-orang yang masih setia, yang Alkitab menyebutkan dengan istilah sisa-sisa Israel. Apa penghiburannya? Apa penguatannya? Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Atau dengan kata lain, orang benar akan hidup karena imannya. Karena itu mari kita periksa apa yang dimaksudkan dengan orang benar akan hidup oleh karena imannya atau karena percayanya. Seorang hamba Tuhan namanya Glenn Evans, dia menjelaskan tentang 3 tingkatan iman, ibarat sebuah sungai yang ada bagian dangkalnya dan semakin dalam dan lebih dalam lagi. Yang pertama dia menyebut iman yang lemah. Paulus pernah mengatakan itu kepada orang di Roma pasal 14 ayat 1, yaitu terimalah iman orang yang lemah, atau terimalah iman orang yang lemah imannya, dan jangan percakapkan. Jadi berarti ada orang yang lemah imannya. Konteksnya pada waktu itu ialah soal makanan dan minuman. Yesus juga pernah bilang sama murid-murid dalam Matius pasal 8, hai kamu yang kurang percaya. Apakah ciri-ciri orang yang lemah imannya? Orang yang lemah iman adalah orang yang percaya kepada Allah, tetapi tidak mempercayakan diri kepada Allah. Ingat saudara-saudara, percaya kepada Allah itu satu bagian, dan bagian yang lain ialah mempercayakan diri kepada Allah. Itu 2 hal yang berbeda. Percaya kepada Allah dan mempercayakan diri kepada Allah itu berbeda. Saya ingat sebuah peristiwa menarik di air terjun Niagara. Mungkin kita semua pernah menyaksikan akrobatik itu, atau kita pernah mendengar cerita ini ketika penonton duduk dan melihat ada seorang pemain akrobat yang begitu lincah dan gesit. Dia bisa menyeberang air terjun Niagara. Saya dan Ibu Nana dan anak-anak kami pernah mengunjungi Niagara di Toronto, Kanada. Dan itu air terjunnya begitu deras, dan saya pastikan yang jatuh tidak mungkin terselamatkan. Dia melintasi dua negara, Amerika dan Kanada. Dan pria itu menyeberangi air terjun Niagara. Orang begitu ketakutan melihatnya. Dan ketika dia tiba di tujuannya, semua penonton bertepuk tangan. Hebat sekali memuji kehebatan akrobat ini. Lalu dia bertanya kepada mereka, siapa yang percaya bahwa aku bisa sekali lagi menyeberang ke sebelahnya? Semua penonton angkat tangan. Setuju, kami percaya. Apakah Anda percaya? Ya, saya percaya. Apakah Anda percaya saya akan menyeberang ke seberang sana? Kami percaya. Apakah Bapak percaya? Saya percaya. Ibu percaya? Saya percaya. Dan kalau Anda percaya, saya mau ajak Anda ikut bersama dengan saya. Bapak, aduh maaf, saya sudah tua.
saya nggak mungkin menyeberang bersama. Ibu, aduh saya masih punya anak kecil. Semua orang menolak ajakan dia. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang melompat ke atas keranjang yang dipersiapkan. Lalu kemudian akrobat itu dia membawa anak kecil itu menyeberang di atas sebuah tali. Semua orang ketakutan. Semua orang tegang. Tapi begitu tiba di tujuannya, semua orang bertepuk tangan. Yang menarik perhatian bukan pria akrobat itu, tetapi anak kecil itu. Wartawan bertanya kepada dia, "Siapa kamu? Kenapa kamu begitu berani menyerahkan dirimu untuk menyeberang bersama pria itu? Bukankah ini sangat berbahaya?" Anak kecil itu menjawab, "Saya tidak takut." Kenapa? Karena he is my father. Karena dia adalah ayahku sendiri. Kenapa anak itu mempercayakan diri? Karena dia tahu itu bapaknya. Saudara-saudara, banyak orang percaya kepada Allah, bahkan mempromosikan Allah. Tapi ketika ada peristiwa-peristiwa yang menegangkan dalam hidupnya, dia tidak mempercayakan diri kepada Allah, mengambil keputusan sendiri, membuat tindakan sendiri berdasarkan pengertiannya. Itulah yang disebut iman yang lemah. Bisa saja ini terjadi dalam situasi pandemi ini. Kita percaya kepada Allah, kita menyembah Dia tiap hari, kita menyebut namanya, kita berseru kepadanya. Tapi ketika kita menghadapi problem-problem rumah tangga yang real, kita mencari jalan sendiri. Yang kedua, iman yang teguh. Apa itu iman yang teguh? Iman yang teguh adalah iman yang percaya sekalipun peristiwanya belum dilihat. Kita baca dalam Ibrani pasal 11. Biasanya disebut pasal iman. Dia menguraikan daftar nama orang-orang yang disebut karena iman. Karena iman. Karena iman. Karena iman Abraham. Karena iman Musa ditaruh di Sungai Nil, karena iman Habel mempersembahkan, karena iman. Dan ada dua tokoh yang menarik perhatian, yaitu Lot dan Rahab. Saudara tahu Lot? Seorang pria yang membiarkan kejahatan di Sodom dan Gomora. Lot adalah pria yang bahkan ingin menukar dua putrinya dengan pria-pria yang mengunjungi dia. Kita dengar atau tahu cerita Rahab, seorang pelacur yang menyelamatkan dua pengintai. Dan mereka disebutkannya sebagai pahlawan-pahlawan iman. Seolah-olah tidak masuk di akal sehat kita. Tapi mereka dicatat sebagai pahlawan iman. Apa ini artinya, saudara-saudara? Mereka bertindak. Ternyata iman yang teguh itu diukur dari tindakan kita. Saya percaya, maka saya bertindak. Allah memanggil Abraham, tinggalkan Ur Kasdim. Kamu akan pergi ke sebuah tempat tanpa tujuan, tapi karena Allah yang berikan perintah, dia pergi. Ketika Allah menantang dia, menyerahkan anaknya Ishak, padahal Allah sudah berjanji sebelumnya bahwa melalui engkau akan lahir bangsa-bangsa di dunia. Engkau akan menjadi bapa bangsa bagi segala bangsa. Dan harapan satu-satunya
pada anak tunggalnya, anak perjanjian itu, Ishak. Tapi ketika Allah menyuruh dia untuk mempersembahkannya di sebuah gunung di daerah Moria, malah dia lakukan. Itu yang disebut iman yang teguh. Mereka percaya kepada Allah. Tapi ketika Allah menyuruh, maka dia bertindak. Dia percaya betul bahwa Allah sanggup untuk melakukan sesuatu. Bahkan di luar logika manusiawi kita. Dan kalau kita baca di Roma 4 ayat 17 sampai dengan 18, kita akan temukan bagaimana Abraham menerima janji-janji Allah yang sebelumnya dia tidak melihatnya. Dan yang ketiga yang disebut iman yang berkuasa. Apa itu iman yang berkuasa? Iman yang berkuasa ialah iman yang berada dalam porsi syafaat, berdiri di antara Tuhan dan umat. Dan dalam lindungan doa syafaat itulah dia mengucapkan kuasa firman Allah dan ucapannya jadi. Musa misalnya, ketika Allah hendak menghukum Israel karena mereka menyembah patung di perjalanan padang gurun, Musa berdiri di antara Tuhan dan umat Israel. Dan Musa berkata dalam Keluaran 32, Tuhan, jika engkau mau hukum bangsa ini, hapuskanlah namaku dari kitab yang kau tulis. Dan Tuhan membatalkan keputusan untuk memusnahkan mereka. Itu yang disebut iman yang berkuasa. Petrus pernah mengalami itu ketika Yesus suruh dia berjalan di atas air, dan dia lakukan. Rasul-rasul ketika Pentakosta, mereka mengucapkan firman ketika Roh Kudus dicurahkan dan terjadi mujizat-mujizat yang hebat. Bahkan bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu yang disebut iman yang berkuasa. Nah, saudara-saudara, pertanyaan kedua ialah bagaimana disebut orang benar? Alkitab bercerita kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Bahkan kitab Roma mengatakan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus kita. Saudara, saya ingat peristiwa Adam di Taman Eden. Adam dan Hawa pernah jatuh dalam dosa yang sangat mengerikan. Dosa mereka ialah ingin sama dengan Allah. Dan keinginan ingin sama dengan Allah itu, kemudian mereka jatuh ke dalam dosa. Dan saudara tahu ciri orang yang jatuh ke dalam dosa? Ciri orang yang jatuh ke dalam dosa ialah suka bersembunyi. Dan Adam bersembunyi. Yang hebat dari Tuhan, justru Tuhan tidak buang Adam, tapi Tuhan cari Adam. Adam, di manakah engkau? Saudara, kalau saya pakai logika saya, Adam itu kan menurut Alkitab, Keluaran 2 ayat 7, dia dibuat dari tanah. Nah, ketika Adam jatuh, mestinya Tuhan bisa bikin Adam yang baru. Mengapa? Karena masih banyak bahan bakunya. Dia tinggal ambil tanah dan bikin lagi Adam yang baru. Tapi Tuhan memilih untuk tidak membuat Adam yang baru. Kenapa? Sebab Adam yang pertama itu orisinil. Itu asli, mendapat rohnya Allah. Itu karya paling agung pertama
pertama-tama sebelum ada manusia, itulah yang pertama Allah buat di tangannya sendiri. Dan ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak membuangnya, malah dia cari dan bebaskan Adam. Apa artinya itu buat kita? Sedalam-dalamnya kejatuhan kita, sehancur-hancurnya hidup kita, Tuhan masih cari kita. Karena itu, ketika Anda mendengar suara Tuhan, keluarlah dari tempat persembunyian itu. Karena Tuhan butuh engkau. Sebenarnya Tuhan mau bilang begini, hai Adam, aku tidak ciptakan engkau untuk bersembunyi. Aku ciptakan engkau untuk memamerkan kemuliaanku bagi dunia dan segala isinya. Dan cara Tuhan memulihkan kita, cara Tuhan membebaskan kita, cara Tuhan membenarkan kita, ialah Dia utus anaknya yang tunggal. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menebus kita, untuk membebaskan kita, dan membenarkan kita. Harganya mahal sekali. Saudara-saudara, saya berdoa supaya kita menghormati penebusan itu. Kita menghormati pengorbanan yang hebat itu. Kita menghormati keagungan dan kemuliaan Allah yang begitu dahsyat buat kita. Siapakah kita? Dia benarkan kita. Dia tebus kita. Dia pulihkan kita. Supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa kasih Allah itu sempurna. Respons kita tetap setia kepadanya. Itu yang disebut orang benar hidup karena percayanya. Orang benar hidup karena imannya. Di manakah dia hidup? Bukan di sorga, di bumi ini. Karena itu Yesus datang ke dunia bukan pindahkan kita dari neraka ke sorga. Bukan pindah dari neraka ke sorga, karena kita belum di neraka, kita belum di sorga. Dan saya berdoa kita semua kelak akan di sorga. Kita masih di bumi. Dan di bumi ini ada kerusakan, di bumi ini ada kelaliman, di bumi ini ada kefasikan, di bumi ini ada kemurtatan, di bumi ini ada kekacauan, dan disitulah kita hidup. Dan ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan, maka Dia benarkan kita. Dan kita hidup oleh karena iman kita. Saudara-saudara, lihat keadaan kita hari ini. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Banyak orang takut, banyak orang galau, banyak orang kehilangan pengharapan. Bahkan tidak jarang terjadi kekacauan dan kekerasan dalam rumah tangga yang begitu mengerikan. Dalam situasi itulah Tuhan butuh orang-orang yang setia. Dalam situasi itulah kita disebut orang-orang yang benar, hidup karena iman. Bagaimana caranya? Bagaimana secara praktis? Kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan karena itu, perbuatan kita yang bersumber pada kebenaran adalah refleksi dari percaya kita kepada Allah. Saya ulang, perbuatan kita sehari-hari bersumber pada kebenaran Allah adalah refleksi kita terhadap siapakah Allah yang memelihara dan menyelamatkan kita. Saudara-saudara pernah naik pesawat terbang? Di antara kita banyak yang pernah naik pesawat terbang. Dan Anda tidak mengenal pilotnya. Tetapi Anda bisa tenang tidur di pesawat sampai tiba di tujuan.
Anda tidak kenal pilotnya, tapi Anda mempercayakan diri kepada pilot untuk menerbangkan Anda menuju tujuan. Nah, Allah pelihara kita seumur hidup kita. Bahkan orang tua-tua kita yang sudah meninggalkan kita, kita bisa melihat Allah pelihara hidup mereka. Karena itu, jangan hanya percaya kepada Allah, tetapi percayakanlah dirimu, keluargamu, hidupmu kepada Allah. Satu kali saya pernah diundang untuk melayani di daerah Surabaya, puncaknya Surabaya, daerah Tretes. Pesawat saya delay dari Jakarta sehingga terlambat kurang lebih setengah jam. Dan ada 3 pria yang jemput saya. Sopir itu bernama Pak Darman. Kemudian temannya Pak Julius, mereka dua duduk di depan, saya dengan Pak Roni di tengah. Dan Pak Darman membawa mobil itu, kami tidak melalui jalan utama karena sudah sangat macet dan pasti terlambat lebih banyak. Karena itu Pak Darman memilih jalan pintas melalui persawahan. Nah, jalan-jalan persawahan itu tidak beraspal. Dan dia lari begitu kencang. Lalu teman kami yang sebelah namanya Pak Julius, dia tepuk pundaknya Pak Darman. Pak Darman, jangan terlalu kencang-kencang. Jangan terlalu kencang-kencang, bahaya kita. Pak Darman tetap nyetir mobil sambil berkata, Pak Julius, kita dua udah berteman 30 tahun. Kita menjalani hidup bersama keluarga kita sudah lebih dari 30 tahun. Bagaimana hanya menyetir mobil ini saja Anda meragukan keterampilan saya? Saya mendengar mereka berdebat di mobil. Sebagai kawan, saya hanya senyum-senyum. Dan saya menangkap satu nilai di situ. Ternyata kita bisa berteman dengan orang lain, tapi belum tentu mempercayakan diri kita kepada mereka. Sama, kita percaya kepada Allah, menyembah Allah, memberi persembahan. Tapi ketika situasi itu yang kritis, kita memilih untuk membuat keputusan sendiri. Belajarlah dari tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana Musa mengambil keputusan karena otoritas Tuhan. Bagaimana Abraham mengambil keputusan karena otoritas Tuhan. Bahkan Raja Daud tidak pernah mengambil keputusan di luar instruksi dari Tuhan. Dan Yesus sendiri melakukan seluruh kehendak Bapa karena mendengar keputusan Bapanya. Saya berdoa supaya kita jemaat disebut orang yang benar, hidup karena percaya kepada Allah dan mempercayakan diri kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita respon kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Kesahan 105 bait pertama dan kedua. Masih ada waktu. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik, karena apapun yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Yang menabur dalam dagingnya kan menuai kebinasaan. Yang menabur seturut Roh Allah kan menuai kehidupan yang abadi. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Jika kita
tak jadi lemah, pasti kita akan menuai. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Hidup kita pun bagaikan rumput, hidup kita seperti bunga rumput, merekah di waktu pagi, namun layu di sore hari. Tapi firman Tuhan semesta alam kan kekal abadi selama-lamanya. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Jika kita tak jadi lemah, pasti kita akan menuai. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Namun sebelum doa syafaat ini kita naikkan, saya atas nama pribadi dan Majelis Jemaat GKO Cibitung memohon maaf. Adalah kelalaian saya ketika pada hari Minggu yang lalu, saya tidak mendoakan Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Izinkanlah hal itu saya lakukan di dalam doa syafaat ini. Mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah berlalu hari ulang tahunnya 2-3 hari ini. Namun perkenankanlah hati Bapak Ibu tetap rindu untuk didoakan dan meminta berkat dari Tuhan untuk kehidupan bersama keluarga Bapak Ibu Saudara masing-masing. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang sudah berbicara kepada kami dengan jelas dan terang benderang, bahwa orang benar itu bukan hidup oleh kekuatannya, bukan hidup oleh segala kepintarannya, bukan hidup oleh segala macam kekuatan-kekuatan fasilitas, tapi orang benar itu hidup oleh imannya. Hari ini setelah kami mendengar firman Tuhan, kami mengucap syukur, kami diteguhkan, kami diingatkan, bahkan kami didorong untuk terus meyakini Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bersama dengan seluruh jemaat GKO Cibitung, memberkati hambamu Bapak Pendeta Martinus Liur. Kiranya anakmu, hambamu ini terus menerus dipakai oleh Tuhan, menjadi alatmu yang ampuh, alatmu yang efektif di dalam pekerjaan kerajaanmu di tengah dunia. Tuhan memberkati Ibu Nana bersama dengan anak-anak semua. Dan biarlah rumah tangga anakmu menjadi rumah tangga yang diberkati dan memberkati. Terima kasih Bapa. Bersama dengan kami semua hari ini, kami mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Mulai dari tanggal 7 Juni sampai dengan tanggal 13 Juni. Kami berdoa untuk Bapak Freddy Manalu, Bapak Mengatur El Tobing, Bapak Budi Triyono, Saudari Elizabeth Alfaomasi Daily, Bapak Semedi Abraham,
Bapak Herianto L. Tobing, Saudari Eliatus Asiholan Panjaitan, Ibu Helen Mariani Boru Siregar, Saudara Charles Butar-Butar, Titus Susanto, Bapak Hotman Madia Hutajulu, Hernan Rivaldi Teva, dan Ibu Elizabeth S. Franz Maak. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dengan kasih dan kuasa-Mu, dan hidup mereka menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa dalam kesempatan ini untuk anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri memasuki tanggal-tanggal kenaikan kelas, tanggal-tanggal kenaikan jenjang. Bahkan ada di antara anak-anak kami yang sudah harus mencari sekolah tempat tujuan yang baru. Kiranya Tuhan membukakan jalan. Situasi pandemik ini tidak menghalangi usaha orang-orang tua untuk dapat memasukkan anak-anak ke sekolah yang tepat, yang dikenan oleh Tuhan. Mampukan orang tua, cukupkan biaya yang dibutuhkan Tuhan. Dan biarlah semua boleh berlangsung dengan baik, karena kuasa-Mu menyertai seluruh orang tua yang ada. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi memasuki new normal ini, Tuhan menolong kami, baik pemerintah, baik kami gereja, baik seluruh jemaat dan masyarakat. Kami dimampukan oleh Tuhan merespons dengan benar dan bertanggung jawab. Sehingga hal ini tidak kami remehkan, tidak kami anggap sepi, namun justru kami semakin berwaspada, namun tetap beriman kepada-Mu. Terima kasih Bapa buat hal ini. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami mengucap syukur untuk lawatan Tuhan melalui puji-pujian, melalui doa, dan melalui pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kini tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Namun sebelum itu kita mendengarkan nats persembahan yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh pada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 289, bait pertama, 8 dan 9. Tuhan pencipta semesta.
Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami telah boleh melakukan ibadah rumah tangga GKO Jemaat Cibitung pada malam hari ini dan telah dapat berjalan dengan baik. Itu semua adalah karena kepimpinan Tuhan di dalam ibadah rumah tangga ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam rasa syukur kami telah memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan yang kami berikan pada malam hari ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan boleh kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menerima berkat, mari kita bernyanyi dari NKB 189, bait pertama dan kedua, Pegang Tanganku. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga GKO Cibitung pada saat ini. Karena itu arahkanlah hati Bapak, Ibu, Saudara-saudara, orang benar yang hidup oleh iman. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mari bersaat teduh. Demikianlah ibadah rumah tangga GKO Cibitung pada malam hari ini. Atas nama Majelis Jemaat GKO Cibitung, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Martinus Liur yang berkenan melayani di malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Demikian juga untuk seluruh jemaat GKO Cibitung yang sudah berpartisipasi malam hari ini dalam ibadah. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita akan berjumpa di kegiatan-kegiatan gerejawi di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.